Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Emilia, dengan NIM 21034009 dan rekan saya. Perkenalkan saya Siti Nurhalisa dengan NIM 21034028. Saya Tiara Syaputri dengan NIM 21034033. Saya Ida Zulfiania Kaputri dengan NIM 21034014. Saya Ratu Krisya Amabila dengan NIM 21034024. Baiklah, kami akan menampilkan video PJBL Fisika Atmosfer kami yang diampu oleh Bapak Dr. Novi Yendri Sudiar, MSI. Selamat menyaksikan. Adapun judul PJBL kami adalah pengaruh aktivitas manusia dan pemanasan global terhadap perubahan atmosfer bumi. Atmosfer adalah berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara dan spaira yang berarti lapisan. Dari asal kata tersebut, atmosfer bisa diartikan sebagai selubung gas atau lapisan udara yang menyelubungi bumi, dan pembentukan lapisan udara tersebut banyak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Atmosfer terdiri dari 5 lapisan. Lapisan yang pertama ada troposfer. Troposfer yang bersentuhan langsung dengan permukaan bumi di lapisan ini terjadi sebagai fenomena cuaca seperti hujan, angin, dan badai. Troposfer juga menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup dan melindungi bumi dari radiasi benda langit. Di atas troposfer terdapat stratosfer yang berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berkat lapisan ozon. Semakin tinggi di stratosfer, suhu akan meningkat. Dan pada lapisan ini juga pesawat jet terbang untuk menghindari cuaca buruk. Berlanjut ke lapisan ketiga, yaitu mesosfer, yang berfungsi sebagai tempat terbakar dan hancurnya meteoroid sebelum mencapai bumi. Suhunya yang sangat dingin hingga min 83 derajat Celcius menjadikan mesosfer sebagai pelindung bumi dari benda-benda angkasa yang jatuh. Di atas mesosfer ada termosfer, atau disebut juga ionosfer, yang dikenal karena proses ionisasi yang terjadi di dalamnya. Pada lapisan ini pula, aurora tercipta di langit, menampilkan cahaya yang menari-nari indah. Selain itu, ionosfer memantulkan gelombang radio sehingga sangat penting untuk komunikasi. Lapisan atmosfer yang paling luar adalah eksosfer, yang berada di ketinggian lebih dari 400 km dari permukaan bumi. Eksosfer merupakan perbatasan antara atmosfer dan ruang angkasa, dan di lapisan ini pengaruh gravitasi bumi sangat kecil, karena eksosfer mengandung sedikit gas dan gravitasi yang rendah. Ia membentuk ruang di mana benda-benda angkasa dapat bergerak bebas. Itu tadi merupakan 5 lapisan atmosfer, mulai dari yang terdekat dengan bumi yaitu troposfer, dan yang paling luar adalah eksosfer. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemanasan global. Pemanasan global itu adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan juga lautan dalam jangka waktu yang panjang. Fenomena ini juga disebabkan oleh akumulasi gas-gas rumah kaca di atmosfer, yang dimana menjebak panas dari sinar matahari. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan juga nitrogen oksida bertindak seperti selimut yang menyelimuti bumi, menjaga panas agar tidak lepas keluar angkasa. Selanjutnya adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah fenomena di mana atmosfer bumi menahan sebagian panas dari sinar matahari, menjaga suhu bumi tetap stabil dan nyaman bagi kehidupan. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan klorofluorokarbon berperan dalam proses ini dengan menyerap dan memantulkan kembali radiasi inframerah yang dilepaskan oleh permukaan bumi. Sinar matahari yang memantul tersebut seperti lapisan iolasi di dalam rumah kaca, akibatnya semakin banyak gas rumah kaca yang terperangkap, semakin banyak pula panas yang terjebak di atmosfer dan meningkatnya suhu bumi. Hal ini dapat menyebabkan perubahan iklim, peningkatan cuaca yang ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan dampak dari negatif lainnya. Sumber efek rumah kaca ini berasal dari berbagai sumber termasuk pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Kemudian kegiatan pertanian seperti produksi metana dari hewan ternak, dan deforestasi yaitu penebalan hutan yang mengurangi kemampuan alam dalam menyerap karbon dioksida. Aktivitas manusia seperti emisi asap pabrik dan kendaraan bermotor.
berkontribusi signifikan terhadap polusi udara dan pemanasan global. Asap pabrik adalah gas dan partikel yang dihasilkan dari proses industri seperti pembakaran bahan bakar fosil, produksi barang, dan proses kimia. Asap ini sering mengandung sejumlah polutan berbahaya termasuk karbon dioksida, CO2, sulfur dioksida, SO2, nitrogen oksida, NOx, dan partikel halus PM. Emisi ini dapat menyebabkan polusi udara yang serius, yang berkontribusi pada masalah kesehatan masyarakat, seperti penyakit pernafasan serta kerusakan lingkungan. Selanjutnya, ada aktivitas manusia yang menimbulkan asap kendaraan yang dihasilkan dari kendaraan bermotor seperti mobil truk dan sepeda motor. Emisi ini mengandung berbagai polutan termasuk karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, nitrogen oksida NOx, hidrogen HC, dan partikel halus PM. Polutan ini berkontribusi pada pencemaran udara dan berdampak negatif pada kesehatan manusia, menyebabkan masalah pernafasan, iritasi mata, dan bahkan penyakit jantung. Selanjutnya, aktivitas manusia yang berkontribusi besar terhadap polusi udara dan kerusakan lingkungan adalah pembakaran sampah. Ketika sampah dibakar, terutama sampah organik dan plastik, proses ini menghasilkan berbagai polutan bahaya seperti karbon dioksida, CO2, karbon monoksida CO, dioksin, furan, serta partikel halus PM. Zat-zat beracun ini tidak hanya mencemari udara tetapi juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan serius seperti masalah pernafasan, iritasi kulit, dan peningkatan resiko pada kanker. Dampak lain dari aktivitas manusia terhadap pemanasan global yaitu kebakaran yang secara sengaja dilakukan oleh manusia tersebut. Di mana kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Dampak yang timbul itu seperti tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, yang mana asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global tersebut. Solusi dari kelompok kami untuk menanggulangi pemanasan global yang dapat kita lakukan antara lain: yang pertama, melakukan penghematan listrik. Dengan menghemat listrik, secara tidak langsung kita telah mengurangi kadar CO2 atau karbon dioksida pada lapisan atmosfer karena sebagian besar gas karbon dioksida ini dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Yang kedua, menanam pohon atau reboisasi. Menanam pohon merupakan langkah untuk menyeimbangkan kadar karbon dioksida di lapisan atmosfer karena pohon akan menyerap gas CO2 untuk melakukan proses fotosintesis dan akan melepaskan oksigen ke udara. Dan hal ini akan membuat udara pada lapisan atmosfer lebih sejuk dan pemanasan global sedikit terasasi. Yang ketiga, tidak menebang pohon di hutan sembarangan. Seperti disebutkan sebelumnya, pohon merupakan tumbuhan yang menyerap gas CO2. Jadi jika kita menebangnya, apalagi menebang dalam jumlah yang sangat banyak, akan menimbulkan bahaya jika hutan di bumi terus dieksploitasi secara berlebihan, dan dampak pemanasan global pun akan semakin buruk karena tidak ada menyerap gas karbon dioksida. Selanjutnya, menggunakan energi alternatif. Kita dapat menggunakan energi alternatif guna meminimalisir hal-hal yang dapat menjadi penyebab pemanasan global. Misalnya mengganti pemakaian pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil dengan energi yang dikeluarkan oleh sinar matahari, panas bumi, angin, atau air.